Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Eka Wardani dengan NIK 415-190-100-10063. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Vina Ayumi Eskom Enkom. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu tahapan knowledge discovery in database. Yang pertama itu ada data selection atau pemilihan atau seleksi data dari sekumpulan data operasional. Lalu yang kedua ada pre-processing atau cleaning data. Lalu yang ketiga itu ada transformation atau pengkodingan. Lalu yang keempat itu ada data mining atau mencari informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan metode tertentu. Lalu yang terakhir itu ada interpretation atau evaluation, yaitu menampilkan hasil data yang sudah diolah dalam bentuk yang mudah dimengerti. Selanjutnya, apa saja sih siklus proyek data mining? Dalam Cross Industry Standard Process for Data Mining yang dikembangkan tahun 1996, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase, yaitu yang pertama fase pemahaman bisnis, yang kedua ada fase pemahaman data, yang ketiga ada fase pengolahan data, yang keempat ada fase pemodelan, lalu yang kelima ada fase evaluasi, dan yang keenam itu ada fase penyebaran. Selanjutnya, sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Fitur yang penting yaitu fitur Explorer yang menyediakan akses ke semua fungsi-fungsi pada WK melalui menu yang mudah digunakan. Fungsi-fungsi yang dapat digunakan melalui Explorer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pre-processing, yang kedua ada classifier, ada cluster, ada associate, ada select attribute, dan yang terakhir ada visualization. Yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan confusion matrix. Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining atau sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. Yang pertama, MAE merupakan rata-rata dari perbedaan absolut antara prediksi dan nilai sesungguhnya, dan setiap instance memiliki bobot yang sama. Lalu yang kedua itu RMSE. RMSE merupakan metode pengukuran perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Lalu yang ketiga ada RAE. RAE adalah cara untuk mengukur kinerja prediktif model. Lalu yang keempat itu ada RRSE. RRSE ini sama dengan RAE, tetapi error dikuadratkan dulu dan relatif terhadap apa yang akan terjadi jika prediktor sederhana telah digunakan. Yang selanjutnya, apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 atau F-measure? Yang pertama, precision ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Lalu kedua itu ada recall. Recall ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Lalu yang terakhir itu ada F-measure atau F1, merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi linear. Regresi linear ini merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya variabel terikat, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear? Nah, untuk mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi atau association rule adalah salah satu metode yang ada di data mining yang bertujuan untuk mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi. Selanjutnya itu, coba jelaskan mengenai frequent parent mining. Taks ini mencari hubungan atau relasi, asosiasi, dan korelasi dalam data. Tugas asosiasi dalam penambangan data adalah menemukan atribut yang muncul sekaligus. Selanjutnya, jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Yang pertama, cara kerja random forest itu yaitu dengan cara membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Sedangkan kelebihannya yaitu menghasilkan error yang lebih rendah dan memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi. Untuk kekurangannya yaitu waktu pemrosesan yang lebih lama karena menggunakan data yang banyak dan membangun model tree yang banyak pula. Untuk membentuk random trees karena menggunakan single processor.
Mungkin cukup sekian video penjelasan yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.